sahabat DKB, jumpa lagi dalam acara Giku-Giku bersama saya, Ineke, tim aktivitas Sekolah Minggu GKI Kepaduri. Giku-Giku terus menyapa papa mama yang mempunyai anak usia sekolah minggu. Di sini ada alternatif aktivitas orang tua dan anak yang sesuai dengan topik sekolah minggu dari Bina Warga. Dan juga ada tips parenting loh. Terus ikuti ya Giku-Giku dalam channel YKB GKI TV program Giku-Giku, Gerejaku, Kirangkanku. Papa mama penting sekali loh mengajak anak-anak beraktivitas setelah ibadah sekolah minggu. Melalui aktivitas, firman Tuhan dapat lebih dimantapkan lagi di hati anak-anak. Anak-anak bertumbuh tidak hanya secara fisik saja, tapi mengalami pertumbuhan iman juga, semakin mengasihi Tuhan Yesus dan siap melakukan kehendak Tuhan. Melalui aktivitas bersama, relasi orang tua dan anak dapat dipererat. Papa mama semakin mengenal anak dan pada saat yang sama, anak juga semakin mengenal papa mama. Dan terakhir, melalui aktivitas bersama, papa mama dapat membimbing anak untuk meningkatkan skill motoriknya, kemampuan berpikir, dan bahkan membangun karakter anak. Membimbing anak melalui aktivitas bersama tentu akan lebih menyenangkan ketimbang hanya melalui pengajaran verbal saja. Yuk papa mama, kita ajak anak-anak untuk beraktivitas bersama setelah sekolah minggu online di rumah. Giku-Giku mau kasih alternatif aktivitas bersama anak. Tapi sebelumnya kita lihat tips parenting berikut ini ya, yang kali ini akan disampaikan oleh Pendeta Arlianus Larosa. Silakan Pak. Terima kasih Kak Ineke. Papa Mama, tips parenting kali ini masih berkaitan dengan marah yang sudah kita lihat pada minggu yang lalu. Penjelasan tentang marah adalah bagian dari emosi dan bagaimana mengendalikan amarah bisa dilihat lagi di tips parenting minggu lalu, bisa dilihat di link di bawah ini atau dilihat di bagian deskripsi. Nah, ketika marah dapat terkendali itu berarti kita telah merespons dengan sehat emosi marah tersebut. Minggu lalu kita diingatkan bahwa emosi itu berasal dari dalam diri kita dan bukan berasal dari luar, dari orang lain atau dari anak kita. Kita yang bertanggung jawab atas emosi marah yang muncul dari dalam diri kita. Nah, ada beberapa tips membangun respons yang sehat untuk marah ini. Tips yang pertama, fokus pada masalah dan solusinya. Ketika anak misalnya menumpahkan susu, maka persoalannya atau masalahnya adalah lantai kotor dan anak tidak atau kurang volume minum susunya. Nah, solusi yang dapat diambil adalah mengajak anak untuk membersihkan lantai yang kotor itu dan lalu menuangkan kembali susu untuk diminum oleh anak. Tips kedua, kenali apa yang sebenarnya terjadi dalam diri kita. Minggu lalu telah dibahas bahwa emosi itu muncul untuk memberitahu keadaan yang ada di dalam diri kita. Apakah karena kita kelelahan, atau merasa tidak dihargai, atau memiliki harapan yang tidak dapat dipenuhi anak, atau kita punya pengalaman yang tak menyenangkan di masa lalu. Ketiga, ungkapkanlah hal yang ditemukan pada tips yang pertama tadi, ya, pada apa yang ada dalam diri tadi. Sehingga anak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi dengan kita. Misalnya, ngomong begini kepada anak, papa lelah nih, papa mau istirahat dulu lalu tentukan waktunya, sampai nanti sore, sampai jam 3, sampai jam 5, dan seterusnya. Atau dulu mama pernah juga menumpahkan susu dan dipukul oleh oma. Itu membuat mama merasa sedih. Sekarang, mama tidak mau memukul Didi karena mama sangat sayang kepada Didi. Tips yang keempat, mintalah anak memeluk papa dan mama untuk memberikan ketentraman kedua belah pihak. Percayalah, tips yang terakhir ini benar-benar akan melumerkan emosi marah di satu sisi, dan anak yang melakukan kesalahan
tetap merasa dicintai. Memberikan respons yang sehat terhadap emosi, secara khusus emosi marah ini, dapat menjadi pelajaran berharga bagi anak ketika ia suatu saat mengalami juga perasaan marah. Jadi, Papa Mama, jangan abaikan emosi marah, tapi kendalikan dan responslah dengan sehat. Kalau Papa Mama punya pengalaman mengenai respons yang sehat ketika sedang marah, boleh cerita di kolom komentar di bawah ini. Atau punya permintaan untuk tips parenting yang lain, silakan juga ditulis di kolom komentar. Sekarang kita kembali kepada Kak Ineke. Kak Ineke, silakan dilanjut. Terima kasih Pak Pendeta Arlianus. Papa Mama, sekarang waktunya kita beraktivitas. Giku-giku mau kasih alternatif aktivitas bersama anak. Aktivitasnya adalah giku-giku. Di sekolah minggu, anak-anak belajar tentang Yesus berjumpa dengan Zakheus. Bahan Alkitabnya dari Lukas 19 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-10. Supaya anak-anak lebih mengingat dan memahami kisahnya, ayo kita ajak anak-anak membuat kreasi dari kertas yang dapat menjadi pajangan di kamar atau di tempat di mana saja anak sering melihatnya. Ketika anak mengambek atau melakukan kesalahan, Papa Mama dapat menunjuk pajangan ini untuk mengingat bahwa Tuhan Yesus mau menerima Zakheus yang telah bersalah. Bahan-bahannya adalah kertas berwarna, kertas minyak, gunting, lem, stempel berwarna, dan juga ballpoint. Cara membuatnya, pertama kita ambil kertas berwarna biru untuk menjadi dasar. Kemudian kita ambil gunting, kita gunting kertas berwarna lain untuk menjadi dasar. Bisa juga memilih warna hijau. Ya, oke. Kemudian kita siapkan lem. Kemudian kita lem. Kita lem, ya. Kemudian kita tempel pada kertas berwarna biru. Ya, ini warna ungu sebagai rumput tanah ya. Kemudian kita ambil kertas berwarna coklat. Kita akan menggunting ini menjadi batang pohon. Kita gunting, kita akan menempelnya di sini. Sebelum itu kita lem dulu. Oke. Kita taruh di tengah-tengah. Ya, sudah jadi batang pohonnya. Kemudian kita akan membuat pohon ini dengan kertas minyak. Ini sudah Kakak Ineke gunting menjadi seperti ini. Kemudian kita remas. Kita remas. Ya, kalau sudah jadi kita tempel seperti ini menjadi bentuk pohon. Ya. Kita ambil kertas minyak lagi berwarna lain. Kita tempel.
Ya, oke. Sudah terlihat seperti pohon ya. Nah, selanjutnya kita akan menggambar Tuhan Yesus dan juga Zakheus. Pertama, kita siapkan kertas putih dan juga ballpoint. Kita akan kita ambil juga stempel berwarna. Kalau tidak ada, Papa Mama bisa menggunakan pensil warna. Oke, Kakak Ineke cap. Ini akan membentuk wajah, tapi Kak Ineke mau pakai warna orange lagi. Oke, untuk bagian badan dan kaki. Oke, kita akan gambar matanya dulu. Kita gambar mata, hidung, dan mulut. Ya, ini Kakak Ineke gambar badannya. Pertama, Kakak Ineke buat tangannya dulu. Kita buat tangan, jari-jarinya, dan juga badannya, dan juga jubah, kaki, ya, dan juga tangannya. Tangan, oke, kurang lebih seperti ini ya. Kemudian kita gambar rambutnya, ya. Oke, nah yang kedua kita akan menggambar Zakheus. Kakak Ineke pilih warna wajahnya dulu dan juga badannya Zakheus. Saya pilih warna biru, ya. Oke, Kakak Ineke gambar matanya dulu, hidung dan mulut. Kemudian badannya, tangannya juga. Nah, ini Kakak Ineke buat agak pendek dan kecil. Dan jangan lupa gambar rambutnya. Oke, kurang lebih seperti ini. Nah, sekarang Kakak Ineke ambil gunting. Kita akan menggunting Nah, kita tempel Zakheusnya di atas pohon. Nah, kita ambil lem. Oke, satu lagi. Ya, kita tempel Zakheusnya di atas pohon. Ya, sudah jadi deh. Kalau Papa Mama senang dengan program ini, bisa klik gambar jempolnya ya. Dan jangan lupa subscribe YKB GKI TV. Klik gambar loncengnya supaya Papa Mama tidak ketinggalan program Giku Giku berikutnya. Sampai jumpa di Giku Giku selanjutnya. Giku Giku, gerejaku, kirangkanku. Dah. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305
2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.